Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, terdapat seorang munafik yang dikenal dengan nama Samiri. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, perlu diingat bahwa Samiri adalah sosok yang membuat patung berbentuk anak sapi yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Untuk memahami kisah ini dengan baik, kita perlu melihat bagaimana peristiwa ini bermula dalam sejarah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu, lalu kami selamatkan dirimu dan kami tenggelamkan Fir'aun serta para pengikutnya, sementara kalian menyaksikan dengan mata kalian sendiri." Ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, ia berhasil menyeberangkan mereka dari Mesir menuju Palestina melalui Laut Merah. Inilah mukjizat besar yang sangat masyhur dari Nabi Musa, yang mampu membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan karena Bani Israel terdiri dari 12 kabilah. Saat mereka dalam pengejaran Fir'aun dan telah sampai di ujung lautan, Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah lautan. Fir'aun mengira jalan yang terbentang di hadapannya hanyalah jalur biasa, bukan lautan yang terbelah. Ketika Fir'aun dan pasukannya telah sampai di tengah-tengah lautan, Nabi Musa alaihissalam berada di samping malaikat Jibril, yang saat itu menampakkan diri dalam wujud manusia berpakaian serba putih, serta menunggangi kuda putih. Malaikat Jibril berkata kepada Musa, "Tunggu dulu, biarkan Fir'aun dan pasukannya benar-benar sampai di tengah." Ketika seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah lautan, barulah malaikat Jibril berkata, "Sekarang pukulkan tongkatmu itu." Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya, dan seketika lautan kembali menyatu. Fir'aun dan seluruh pasukannya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Allah mengabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jasad Fir'aun ditemukan dan hingga kini masih dapat dilihat di Mesir sebagai bukti nyata atas kejadian tersebut. Intinya, Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah dari kehancuran. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel menuju Palestina. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah perkampungan yang penduduknya menyembah berhala. Padahal, Bani Israel telah menyaksikan mukjizat besar dan selamat dari Fir'aun, serta telah diajarkan untuk bertauhid kepada Allah. Namun tiba-tiba beberapa dari mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami beberapa Tuhan seperti mereka." Nabi Musa terkejut dengan permintaan tersebut. Setelah semua yang mereka alami dan pelajaran tauhid yang telah diberikan, mereka masih menginginkan berhala. Dengan penuh kemarahan, Musa berkata, "Kalian adalah kaum yang bodoh. Mereka telah diberikan petunjuk, tetapi masih ingin kembali kepada kesesatan." Ketika mereka hampir mencapai Palestina dan telah sampai di padang pasir dekat perbatasan, mereka tidak dapat langsung memasuki tanah suci tersebut. Sebab wilayah Palestina pada saat itu sudah dikuasai oleh kaum lain. Nabi Musa menyadari bahwa tidak mungkin membawa Bani Israel masuk ke dalam tanah suci tanpa adanya perlawanan. Untuk merebut tanah suci Palestina, mereka harus menghadapi sebuah kaum yang dikenal sebagai Jabarin, kaum yang kuat dan berkuasa di wilayah tersebut. Kaum Jabarin yang menempati tanah suci Palestina berasal dari keturunan Amalekah. Mereka telah lebih dahulu menempati Baitul Maqdis sebelum kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Oleh karena itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dan merebut tanah suci dari tangan kaum Amalekah. Ini merupakan perintah jihad pertama bagi Bani Israel yang sebelumnya belum pernah berperang. Dalam pasukan Bani Israel terdapat seorang pemuda yang sangat dipercaya oleh Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun. Ia adalah pembantu setia Nabi Musa yang pernah menemani beliau dalam perjalanan mencari Nabi Khidir. Yusha bin Nun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah kalian dari pintu depan kota sebagaimana diperintahkan. Jika kalian berperang dengan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kalian dan kalian tidak akan terkalahkan." Namun Bani Israel adalah kaum yang pengecut. Mereka diliputi ketakutan dan enggan berperang melawan kaum Amalekah. Dengan penuh ketakutan, mereka berkata, "Selama kaum Amalekah masih ada di sana, kami tidak akan masuk ke dalamnya. Bagaimana mungkin kami harus berperang melawan mereka?" Lebih dari itu, mereka bahkan bersikap lancang kepada Nabi Musa dan berkata dengan kasar, "Jika engkau ingin berperang, maka pergilah sendiri bersama Tuhanmu."
kami akan tetap di sini dan hanya akan menonton siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ucapan yang sangat kurang ajar ini menunjukkan kedurhakaan mereka kepada Nabi Musa dan ketidakpercayaan mereka terhadap janji Allah. Karena penolakan mereka untuk berjihad dan merebut Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan hukuman berat. Mereka dihukum dengan cara tersesat di sebuah daerah bernama Padang Tih, sebuah padang pasir yang kering tandus tanpa air, tumbuhan, atau makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 26, "Maka negeri itu terlarang bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara dalam keadaan bingung di bumi itu. Maka janganlah engkau, wahai Musa, bersedih hati atas keadaan orang-orang yang fasik itu." Maka sejak saat itu, Bani Israel benar-benar tersesat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu kembali ke tempat semula. Seperti orang-orang yang linglung, mereka terus berputar-putar di padang pasir tanpa arah. Kehidupan mereka menjadi sangat sulit karena wilayah tersebut tidak memiliki sumber daya apapun. Dalam kondisi yang semakin buruk, mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, kami lapar. Tolonglah berdoa kepada Tuhanmu agar menurunkan makanan untuk kami." Subhanallah, betapa maha pemurahnya Allah. Meskipun Bani Israel telah berkali-kali bersikap kurang ajar kepada Nabi Musa dan menunjukkan keburukan akhlak mereka, Musa tetap bersabar. Sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat, sungguh Musa telah banyak diuji oleh kaumnya, tetapi ia tetap bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akhirnya menjanjikan makanan bagi mereka yang tersesat di Padang Tih. Setiap pagi mereka diberikan manna, sedangkan di sore hari mereka diberikan salwa. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa itu manna dan salwa. Ada yang mengatakan bahwa manna adalah sejenis madu alami yang bisa dimakan dan memiliki rasa lebih manis daripada madu biasa. Makanan ini disediakan bagi mereka setiap pagi tanpa perlu mencarinya. Sementara itu, salwa adalah sejenis burung yang dagingnya lezat, yang diberikan kepada mereka setiap sore. Burung-burung ini diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, sehingga mereka hanya tinggal mengambil dan menikmatinya. Betapa besar karunia Allah kepada mereka. Saat pagi tiba, makanan mana telah tersedia dan saat sore menjelang, daging burung salwa pun sudah ada tanpa perlu bersusah payah berburu atau bekerja keras. Hidup mereka dimudahkan dengan rezeki yang langsung datang dari langit. Namun, Bani Israel tetap menunjukkan sifat keras kepala dan kufur nikmat. Alih-alih bersyukur atas makanan yang penuh keberkahan ini, mereka malah mengeluh. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kami sudah bosan dengan satu jenis makanan ini. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami makanan dari bumi, seperti sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Permintaan ini sungguh menunjukkan kebodohan dan ketidakpuasan mereka. Allah telah memberi mereka makanan terbaik yang datang langsung darinya, tetapi mereka malah menginginkan makanan yang lebih rendah kualitasnya. Nabi Musa pun menegur mereka dengan keras, "Mengapa kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendah? Pergilah ke sebuah desa atau kota, di sana kalian akan menemukan apa yang kalian inginkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka atas sikap mereka yang tidak tahu bersyukur. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa akibat dari keingkaran mereka, Allah menimpakan kepada mereka kehinaan, kenistaan, serta kemurkaannya. Selain mengeluh tentang makanan, Bani Israel juga mengeluh tentang kehausan. Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengadu, "Wahai Musa, kami kehausan. Air yang tersedia sangat sedikit, sedangkan jumlah kami banyak. Kami berebut untuk mendapatkannya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu pada batu itu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke sebuah batu di padang pasir. Dan seketika itu juga keluarlah 12 sumber air sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi berebut, karena masing-masing kabilah telah memiliki sumurnya sendiri. Namun, setelah mendapatkan air, mereka kembali mengeluh. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, padang pasir ini sangat panas, tidak ada pohon untuk bernaung. Kami hanya memiliki tenda yang tidak cukup melindungi kami dari terik matahari.
Akhirnya mereka meminta agar Allah memberikan naungan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Dan kami naungi kalian dengan awan, serta kami turunkan kepada kalian manna dan salwa." Tiba-tiba awan datang dan menaungi mereka dari panasnya matahari, sehingga mereka tidak lagi merasakan sengatan teriknya. Mereka juga telah mendapatkan air dari 12 mata air, serta makanan berupa manna dan salwa tanpa perlu bekerja keras. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka bahkan meminta pakaian baru, karena pakaian yang mereka kenakan sudah lama tidak diganti. Permintaan mereka semakin banyak, dan meskipun demikian, Nabi Musa tetap bersabar dalam menghadapi mereka. Di Padang Tih, Bani Israel mengalami berbagai ujian selama 40 tahun. Nabi Musa menyadari bahwa tanpa aturan yang jelas, mereka akan semakin sulit diatur. Oleh karena itu, beliau meminta kepada Allah agar diberikan undang-undang yang dapat menertibkan kehidupan mereka. Allah pun berjanji untuk menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, dengan syarat beliau harus pergi ke sebuah tempat suci, yaitu Bukit Tur di wilayah Sinai. Nabi Musa pun bersiap untuk berangkat, meninggalkan Bani Israel di bawah kepemimpinan adiknya, Nabi Harun alaihi salam. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk beribadah di Bukit Tur selama 30 hari. Ada yang mengatakan bahwa 30 hari tersebut bertepatan dengan bulan Zulkadah. Nabi Musa berpuasa penuh selama 30 hari di sana, menanti perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika hari ke-30 tiba, Nabi Musa khawatir mulutnya berbau tidak sedap karena berpuasa. Ia pun membatalkan puasanya agar saat berbicara dengan Allah, mulutnya tidak berbau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa dan berfirman, "Wahai Musa, janganlah engkau batalkan puasamu. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisiku dibandingkan minyak kasturi." Akhirnya, Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menambah lagi 10 hari. Dengan tambahan ini, genaplah Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina selama 40 hari dan 40 malam untuk menerima mandat Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini dalam Quran Surat Al-A'raf. "Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat setelah 40 malam. Kami menetapkan waktu 30 malam, lalu kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang ditentukan oleh Rabb-nya menjadi 40 malam. 30 malam pertama jatuh pada bulan Zulkadah, sementara 10 hari tambahan berada pada awal bulan Zulhijjah. Dengan demikian, malam ke-40 bertepatan dengan hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat itulah Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ini mengingatkan kita pada peristiwa lain ketika Allah menyempurnakan agama Islam dengan menurunkan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ma'idah, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian." Setelah menerima Taurat, Nabi Musa merasakan keinginan yang mendalam untuk melihat Allah. Selama ini, beliau selalu mendengar suara Allah dari balik tabir cahayanya. Maka Nabi Musa pun berkata, "Ya Rabb, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku bisa melihatmu." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku, bukan karena aku tidak bisa dilihat, tetapi karena matamu tidak akan mampu menanggungnya." Kemudian Allah memberikan ujian untuk membuktikan hal ini. Allah berfirman, "Namun, jika engkau tidak percaya, lihatlah gunung itu. Jika aku menampakkan diriku kepada gunung itu dan gunung itu tetap kokoh di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku." Maka Allah pun menampakkan sebagian dari cahayanya kepada gunung tersebut. Seketika itu juga gunung itu hancur luluh, bergetar dahsyat dan porak-poranda. Nabi Musa terpental jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Nabi Musa berkata dengan penuh ketundukan, "Ya Rabb, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang beriman." Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia. Jika ada seseorang yang mengaku pernah melihat Allah, maka perkataannya adalah dusta. Dahulu pernah ada ajaran sesat di suatu tempat yang mengaku bisa menunjukkan Allah di dalam baskom berisi air. Mereka meminta bayaran kepada orang-orang yang ingin melihat Allah. Namun, tentu saja ini adalah kebohongan belaka.
Bagaimana mungkin Allah bisa tampak dalam genangan air, sedangkan gunung yang begitu kokoh pun hancur saat terkena pancaran cahayanya? Nabi Musa saja tidak sanggup melihat Allah, apalagi manusia biasa. Jika tabir Allah dibuka, bukan hanya wajah manusia yang akan hancur terbakar, tetapi seluruh bumi pun bisa musnah dalam sekejap. Setelah menerima Taurat, Nabi Musa mendapat kabar bahwa kaumnya, Bani Israel, telah tersesat selama kepergiannya. Dalam waktu 10 hari saja, seseorang bernama Samiri berhasil menyesatkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kisah Samiri dalam Quran Surat Taha, "Wahai Musa, mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Mereka sedang menyusulku dan aku bersegera datang kepadamu, wahai Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku." Namun Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan selama 40 malam, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, awalnya mereka masih berada dalam keadaan yang lurus. Selama 30 hari pertama, Samiri belum berbuat ulah. Namun, pada 10 hari tambahan yang dihabiskan Nabi Musa untuk beribadah, Samiri mulai menyesatkan mereka. Betapa hidayah itu adalah milik Allah semata. Bani Israel telah mengikuti Nabi Musa selama bertahun-tahun, namun mereka dapat tersesat hanya dalam waktu 10 hari oleh tipu daya Samiri. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa sebenarnya Samiri. Ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari Bani Israel, sementara yang lain mengatakan bahwa ia berasal dari kaum Kipti, pengikut Firaun, yang berpura-pura beriman kepada ajaran Nabi Musa, tetapi sejatinya seorang munafik. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan untuk meninggalkan Mesir, banyak dari mereka membawa emas dan perhiasan milik orang-orang Mesir. Sebagian emas itu berasal dari pinjaman, pembayaran yang belum selesai, atau harta yang seharusnya dikembalikan. Nabi Musa pun menegaskan bahwa emas-emas tersebut tidak halal bagi mereka dan harus dibuang ke laut. Maka, Bani Israel pun melemparkan emas-emas itu ke dalam lautan sepanjang perjalanan mereka. Melihat emas yang terbuang begitu banyak, Samiri pun mengumpulkannya hingga terkumpul dalam jumlah yang besar. Pada saat itu, ia juga melihat seorang pria berjubah putih yang menunggangi kuda putih di dekat Nabi Musa. Pria ini yang sebenarnya adalah malaikat Jibril tampak memberikan isyarat atau instruksi kepada Nabi Musa. Samiri memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu dan menyadari bahwa setiap kali kuda itu melangkah, tanah bekas pijakannya tampak berbeda. Merasa ada sesuatu yang istimewa, Samiri pun mengambil tanah dari bekas jejak kaki kuda Jibril dan menyimpannya. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu dari Allah, kepemimpinan atas Bani Israel sementara dipegang oleh Nabi Harun. Namun, dalam waktu 10 hari itu, Samiri mulai menjalankan tipu dayanya. Ia mengambil emas yang telah ia kumpulkan, meleburkannya, dan mencetaknya menjadi sebuah patung anak sapi. Mengapa berbentuk anak sapi? Sebab, di Mesir, tempat asal mereka, sapi adalah simbol ketuhanan yang diagungkan oleh masyarakat Mesir kuno. Bahkan hingga hari ini, di beberapa wilayah tertentu di India, terdapat kepercayaan yang menjadikan sapi sebagai hewan suci dan sesembahan. Setelah patung anak sapi tersebut terbentuk, Samiri menempatkannya di tengah-tengah lapangan agar mudah dilihat oleh seluruh Bani Israel. Kemudian ia mengambil tanah dari bekas pijakan kuda Jibril dan memasukkannya ke dalam mulut patung itu. Dengan izin Allah, patung anak sapi tersebut pun tak bernyawa dan mengeluarkan suara. Allah berfirman bahwa patung itu memiliki suara khuwar, yaitu suara seperti sapi. Ketika patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tiba-tiba tampak hidup dan mengeluarkan suara, Bani Israel pun gempar. Sebagian dari mereka masih memiliki keimanan yang lemah dan mudah terpengaruh oleh keajaiban yang mereka saksikan. Samiri pun memanfaatkan keadaan ini untuk menyesatkan mereka. Ia berkata kepada Bani Israel, "Lihat ini, inilah Tuhan kita. Anak sapi ini adalah Tuhan kita. Bukankah dia bisa bersuara?" Mendengar hal itu, sebagian dari mereka bertanya, "Lalu bagaimana dengan Musa? Kemana dia? Bukankah dia pergi untuk mencari Tuhannya?" Samiri dengan liciknya menjawab, "Musa telah salah, yang benar, inilah Tuhan kalian, bukan apa yang didakwahkan oleh Musa. Lihat, Musa pergi jauh-jauh ke Bukit Tur untuk mencari Tuhannya, padahal Tuhan kalian ada di sini." Maka terjadilah fitnah besar di kalangan Bani Israel.
Dikatakan bahwa lebih dari 70.000 orang dari mereka akhirnya murtad dan menyembah patung anak sapi selama 10 hari. Namun tidak semua dari mereka tersesat. Manusia saat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, mereka yang tetap berpegang teguh pada tauhid dan menolak menyembah patung anak sapi. Kedua, mereka yang langsung mempercayai Samiri dan menuhankan patung anak sapi tersebut. Ketiga, mereka yang masih ragu-ragu dan menunggu kepulangan Nabi Musa untuk memastikan apakah patung itu benar-benar Tuhan atau tidak. Mereka berkata, "Tunggu, kita harus bertanya dulu kepada Musa. Jika dia mengatakan bahwa ini adalah Tuhan, kita akan menyembahnya. Jika tidak, maka kita akan menolaknya." Sementara itu, Allah telah memberitahu Nabi Musa bahwa kaumnya telah disesatkan oleh Samiri. Mendengar kabar ini, Musa pun marah dan ingin segera kembali kepada mereka. Namun, ia tidak ingin langsung menyalahkan Bani Israel, melainkan ingin menegur terlebih dahulu saudara kandungnya, Nabi Harun, yang telah ia tinggalkan sebagai pemimpin mereka. Ketika Nabi Musa kembali dengan membawa lembaran Taurat, ia mendapati kaumnya dalam keadaan menyedihkan. Dengan kemarahan dan kesedihan yang mendalam, ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik? Apakah waktu yang aku tinggalkan terlalu lama bagi kalian? Ataukah kalian ingin agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kalian melanggar perjanjian dengan aku?" Mereka menjawab, "Wahai Musa, kami tidak melanggar perjanjian dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Firaun, lalu kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula yang dilakukan oleh Samiri." Setelah itu Nabi Musa menemui Nabi Harun. Begitu melihatnya, tanpa ragu ia langsung menjambak rambut dan janggut saudaranya dengan penuh kemarahan. Musa berkata, "Kenapa engkau biarkan Bani Israel tersesat? Mengapa engkau tidak mencegah mereka?" Nabi Harun, yang dikenal dengan kelembutannya, berusaha menenangkan Musa. Berbeda dengan Musa, yang tegas dan keras dalam kepemimpinannya, Harun tidak memiliki wibawa sebesar adiknya di mata Bani Israel. Mereka lebih takut kepada Musa daripada kepada Harun. Dengan suara memohon, Harun berkata, "Wahai anak ibuku, jangan pegang janggutku dan jangan pula tarik kepalaku. Sungguh, aku telah berusaha menahan mereka, tetapi mereka tetap membangkang. Apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak takut kepadaku sebagaimana mereka takut kepadamu." Maka Musa pun memahami keadaan Harun dan mulai mengalihkan amarahnya kepada Samiri, orang yang telah menyesatkan kaumnya. Setelah Nabi Musa membebaskan Nabi Harun dari amarahnya, ia segera mencari Samiri, orang yang telah menyesatkan Bani Israel. "Datangkan Samiri kepadaku," perintah Musa dengan penuh kemarahan. Maka Samiri pun dihadapkan kepada Nabi Musa. Dengan wajah yang penuh amarah, Musa bertanya kepadanya, "Wahai Samiri, apa yang mendorongmu melakukan perbuatan ini? Mengapa kau menyesatkan Bani Israel?" Dengan entengnya, Samiri menjawab, "Aku melihat sesuatu yang tidak mereka ketahui, wahai Musa. Aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya dari jejak kuda Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api yang sedang digunakan untuk mencetak anak sapi." Musa kembali bertanya dengan tegas, "Atas perintah siapa kau melakukan ini?" Namun Samiri dengan sombongnya menjawab, "Nafsuku yang memerintahkanku." Subhanallah. Dengan begitu ringannya Samiri mengakui bahwa ia hanya mengikuti hawa nafsunya. Maka Nabi Musa pun semakin marah dan berdoa kepada Allah agar Samiri dihukum dengan cara yang berat. Akhirnya, Samiri dikutuk untuk hidup sendiri selamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekatinya, dan ia pun tidak dapat mendekati manusia. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam keterasingan tanpa bisa berbicara dengan siapapun. Namun Al-Quran dan hadits tidak menjelaskan bagaimana akhir hayat Samiri. Ada sebagian orang yang berspekulasi bahwa Samiri adalah Dajjal di akhir zaman, tetapi hal ini tidak benar. Samiri dan Dajjal adalah dua orang yang berbeda. Setelah menyelesaikan urusan dengan Samiri, Nabi Musa beralih kepada kaumnya. Melihat kemarahan Nabi Musa, mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Maka mereka pun disuruh untuk bertobat. Dengan penuh penyesalan, mereka mengucapkan, "Jika Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi." Namun Nabi Musa berkata kepada mereka, "Aku telah kembali kepada kalian dengan membawa papan Taurat, dan di dalamnya telah tertulis hukum bagi orang-orang yang menyekutukan Allah.
Hukuman bagi mereka adalah harus saling membunuh. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, mengambil pisau atau senjata tajam, lalu saling membunuh sebagai bentuk tobat mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, surat Al-Baqarah, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Maka bertobatlah kepada Rabb kalian dengan cara membunuh diri kalian sendiri." Dalam Islam, seseorang yang datang kepada dukun atau melakukan kesyirikan harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun, bagi Bani Israel saat itu, tobat mereka adalah dengan saling membunuh. Jika mereka menolak perintah ini, mereka akan tetap mati karena Allah telah mengangkat Bukit Tur dan menggantungkannya di atas kepala mereka. Nabi Musa memperingatkan mereka, "Bertobatlah, atau bukit ini akan dijatuhkan ke atas kalian." Mereka pun sadar bahwa tidak ada jalan keluar selain bertobat. Jika mereka menolak, mereka akan mati tertimpa bukit. Namun, jika mereka menerima perintah tobat dengan saling membunuh, setidaknya mereka akan mati dalam keadaan syahid. Akhirnya, mereka pun melaksanakan hukuman tersebut dan terjadilah pertumpahan darah di antara mereka. Sekitar 7.000 orang Bani Israel tewas akibat penyembahan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Setelah peristiwa dengan Samiri, Nabi Musa tetap tidak dapat keluar dari Ardutih, tanah tempat Bani Israel tersesat selama bertahun-tahun. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Nabi Musa untuk wafat di sana. Namun sebelum itu, Nabi Harun terlebih dahulu meninggal dunia. Menurut para ahli tafsir, suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun naik ke atas bukit, meninggalkan Bani Israel sejenak karena merasa lelah. Mereka ingin beristirahat berdua di tempat yang lebih tenang. Saat berada di atas bukit, mereka melihat sebuah pohon besar dengan sebuah tikar terbentang di bawahnya. Nabi Harun berkata, "Wahai Musa, aku merasa ingin tidur di bawah pohon ini." Nabi Musa menjawab, "Silakan tidur." Namun Nabi Harun merasa ragu dan berkata lagi, "Aku khawatir, wahai Musa, jika aku tidur di sini, tiba-tiba pemilik tempat ini datang dan murka kepadaku." Nabi Musa menenangkan saudaranya, "Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidurlah." Kemudian Nabi Harun berkata, "Wahai Musa, kalau begitu tidurlah juga di sampingku, agar jika terjadi sesuatu, engkau bisa bertanggung jawab." Akhirnya Nabi Harun pun tidur, sementara Nabi Musa pura-pura tidur di sampingnya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Harun. Dalam sekejap nyawa Nabi Harun diambil dan jasadnya diangkat ke langit bersama tikarnya. Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ketika Nabi Musa dan Nabi Harun meninggalkan Bani Israel, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Harun. Malaikat itu kemudian membawa jasadnya dan menguburkannya di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ketika Nabi Musa kembali menemui Bani Israel seorang diri, mereka justru menuduhnya telah membunuh Nabi Harun. Bani Israel sangat mencintai Nabi Harun karena kelembutannya berbeda dengan Nabi Musa yang dikenal tegas dan ditakuti. Mereka berkata dengan penuh amarah, "Wahai Musa, apakah kau telah membunuh Harun?" Nabi Musa membantah dengan tegas, "Aku tidak membunuh Harun. Dia telah meninggal karena ajalnya telah tiba." Namun Bani Israel tidak mempercayainya. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Allah kemudian memperlihatkan jasad Nabi Harun kepada mereka, sehingga mereka yakin bahwa Harun memang telah wafat karena takdir Allah. Setelah Nabi Harun wafat, tibalah giliran Nabi Musa. Kisah wafatnya Nabi Musa ini memiliki keunikan tersendiri. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Musa dan berkata, "Aku adalah utusan Rabbmu dan waktumu telah tiba, wahai Musa." Namun, Nabi Musa tidak menyadari bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat maut. Dalam kemarahannya, beliau menampar malaikat maut dengan keras hingga kedua matanya terlepas. Malaikat maut pun kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, aku datang kepada Musa untuk mencabut nyawanya, tetapi aku malah ditampar hingga mataku keluar." Allah kemudian mengembalikan mata malaikat maut dan berkata, "Kembalilah kepada Musa dan sampaikan bahwa aku yang mengutusmu. Katakan kepadanya bahwa telah tiba saatnya baginya untuk wafat."
Maka malaikat maut kembali menemui Nabi Musa dan menyampaikan pesan Allah bahwa ajalnya telah tiba dan tidak dapat ditunda lagi. Akhirnya Nabi Musa pun menyadari bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang kepadanya. Maka dicabutlah nyawanya saat ia masih berada di negeri linglung, yaitu negeri Tih, tempat di mana Bani Israel tersesat dan tidak bisa keluar dari sana. Dengan demikian, Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal di tempat yang sama. Setelah wafatnya Nabi Musa, dakwahnya harus dilanjutkan. Maka tongkat estafet kepemimpinan pun beralih kepada murid serta pembantunya yang kemudian diangkat sebagai nabi, yaitu Yusha bin Nun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya, salah satunya adalah kemampuannya menahan matahari agar tidak segera tenggelam. Kisahnya bermula ketika generasi lama Bani Israel yang dikenal sebagai kaum pengecut karena menolak berperang telah tiada. Kini muncul generasi baru, yakni anak-anak muda pemberani yang siap berjuang di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun. Saat itulah mereka mulai menyerbu kaum yang menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Ketika peperangan hampir dimenangkan oleh Bani Israel, hari telah memasuki waktu Jumat sore, matahari hampir tenggelam. Namun mereka dihadapkan pada peraturan bahwa mereka dilarang berperang pada hari Sabtu karena hari itu dianggap suci dalam ajaran mereka. Situasi menjadi kritis karena jika matahari tenggelam, maka peperangan harus dihentikan, sementara kemenangan sudah hampir diraih. Melihat keadaan ini, Nabi Yusha bin Nun pun menatap matahari dan berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah sebagaimana engkau juga diperintahkan olehnya. Maka tetaplah engkau di tempatmu hingga Allah memenangkan peperangan ini." Maka atas izin Allah, matahari tertahan di tempatnya, tidak tenggelam hingga peperangan benar-benar dimenangkan oleh Bani Israel. Inilah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusha bin Nun. Setelah kemenangan ini, Bani Israel akhirnya berhasil menguasai Baitul Maqdis dan mereka pun dapat memasukinya. Sejak saat itu, sejarah panjang Bani Israel pun terus berlanjut. Namun setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, Bani Israel mulai mengalami perpecahan dan terbagi menjadi beberapa kabilah. Meskipun demikian, mereka masih tetap dipimpin oleh seorang nabi. Nabi terakhir yang memimpin mereka dalam periode itu adalah Nabi Samuel. Namun, seiring berjalannya waktu, Bani Israel mulai bosan dipimpin oleh para nabi dan mereka meminta seorang raja sebagai pemimpin mereka. Maka atas izin Allah, Nabi Samuel memilih seorang raja bernama Talut. Talut pun memimpin pasukan Bani Israel dalam peperangan melawan Jalut, seorang panglima perang yang kuat dan memiliki tentara yang besar. Saat itu, pasukan Talut jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 314 orang, sementara pasukan Jalut berjumlah ribuan. Di masa itu, peperangan biasanya diawali dengan sistem mubaraza, yakni duel antara jagoan dari masing-masing pihak. Jalut maju ke depan dan menantang siapapun yang berani melawannya. Namun tidak ada satu pun dari pasukan Talut yang berani menghadapi Jalut. Di tengah kebimbangan itu, seorang pemuda kecil dari pasukan Talut maju ke depan dengan keberanian luar biasa. Pemuda itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud bukanlah seorang prajurit, melainkan hanya seorang penggembala kambing yang terbiasa melempar batu untuk mengusir binatang buas. Namun lemparannya sangat kuat dan tidak pernah meleset. Ketika berhadapan dengan Jalut, ia tidak bergulat atau bertarung dengan pedang, melainkan hanya melemparkan batu ke kepala Jalut. Dengan izin Allah, batu itu mengenai kepala Jalut dengan sangat keras, hingga pecah dan membuatnya tewas seketika. Dengan kematian pemimpin mereka, pasukan Jalut pun kocar-kacir dan pasukan Talut akhirnya meraih kemenangan. Sebagai penghargaan, Raja Talut menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Setelah Talut wafat, Nabi Daud diangkat sebagai raja sekaligus nabi. Setelah masa kepemimpinan Nabi Daud berakhir, tahtanya diwariskan kepada putranya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menjadi raja dan nabi sama seperti ayahnya. Di sepanjang sejarah Bani Israel, hanya ada dua nabi yang juga menjadi raja, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat, keadaan Bani Israel mulai kacau. Perpecahan, perselisihan, dan penyimpangan kembali terjadi di tengah mereka. Hingga akhirnya Allah menghinakan mereka dan membiarkan mereka dijajah oleh berbagai bangsa. Puncaknya adalah ketika mereka dibantai dan diperbudak oleh tentara Buktun Nasr, sebagaimana mereka pernah diperbudak di masa Fir'aun.
Demikian kisah penuh hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan para nabi dan kaum terdahulu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.